Ya, Jadi, baik. Apa kabar Mas Rido? Baik, Cede. Ya, sehat ya? Sehat, Cede. Waduh. Wah, senang banget nih. Ya. Senang banget bisa di sini nih. Ya, di tempat agak berbeda. Berbeda betul. Berbeda. Jadi ya. saya sama Code ini udah dari tahun berapa, Code, inget nggak? Tahun berapa ya? 2014 kita. 2014. Oh, itu lebih mungkin. Lebih ya? Ya. Itu di museum pertama Museum, ya. ya. Ya, sudah. Sudah hampir 10-11 tahun. Ya. Ya. Kita kan kayak keluarga Sudah sudah. keluarga. Keluarga makanya. Yang paling spesifik waktu apa? Gitarnya ya, Mas. Wah, Ya. itu dia. Nanti akan ada channel tertentu lagi Iya. sama Code, kita akan ngobrolin masalah gitar itu, Gitar cara ya. pembuatan gitar itu. Prosesnya ya. Proses itu. Prosesnya luar biasa. Dan kalau ngomong gitar itu, setiap kali orang ke dalam studio saya tuh, Code, Ya. pasti yang pertama kali dilihat tuh gitar Iya, itu. iya. Ini gitar dari siapa? Pokoknya ada cerita. Ada spesialnya. Iya. Kayaknya kalau memang benar setiap ada teman, ada tamu yang datang nanyain pasti ada sesuatu, Pasti. ada kayak proses sesuatunya itu Iya. proses. Sampai ada yang Iya. bilang kayaknya ini emang udah harus di sini di tempatnya, dia bilang gitu. Ya. Oh ya? Ada satu teman yang kayaknya punya six sense gitu. Ya. Kayaknya emang di sini tempatnya, dia bilang. Wow. Gitu. Aku bilang, Nantilah, nanti kapan-kapan kita bicara. Sekarang ini beda pakaiannya beda. Iya. Wah, ini yang spesifik nih, Mas Rido. Aku baru sekali Tumen ngeliat host dia pakai pakaian seperti ini. Biasanya dengan tradisional. Wah, Iya. seru banget. Betul ya. Untung nggak di apa namanya, nggak dikagetin. Ini dia. Masih apa namanya? Iyalah Mas. Iya. Jadi selamat datang ini di rumah nih, sebelah rumah. Oh iya. Mas, ya. Iya, Oh, iya. sebelah Kalau rumah Saudi sebelah sana ya? Sebelah sana ya. Kalau ini? Ini tetap di Campuan, di valinya Campuan, rumahnya Walter Spies, ada Blangku sebelahnya, iya. kemudian nggak jauh lagi di pusat kota lah di Ubud. Jadi masih ada hijau-hijau kayak begini nih, Mas. Seru ya. Ya, jadi masih ada. Ya, Tapi di sini kelihatan banyak mobil banget. ini koleksi Mas Rido. Jadi hampir semua, kalau saya bilang istilah Balinya koleksi ajak tuyuh gitu. Jadi Apa tuh? hampir sebagian besar mobil ini saya pernah ajak kerja dulu. Jadi dari awal saya mulai kerja jadi bisnis. Termasuk bikin Royal dan Ya, Royal. lain. Nah, itu yang baru-baru itu, Mas. Jadi ada beberapa itu, ada turbo dan lain sebagainya. Itu waktu buat apa namanya, Royal Pitamaha. Iya, iya. Ada yang duluan pada saat pembuatan Hotel Campuan dan lain sebagainya. Ini semua Mercy, VW, VW, ada beberapa yang lain. beberapa spesifik banget Ya. gitu ya. Yang spesifik Merek-mereknya. ada ini, Mas Rido. Iya. Papa dulu Oh, dapat ya karena berteman lah ya, Mbak dibantu dikirimin satu mobil dari Amerika. iya. Nah, Chevrolet. ini kali ini kita akan membahas aku pengen tahu aja sebenarnya satu kendaraan yang katanya cukup bersejarah. Ya, iya. Ini dari tahun Tahun 50 50 ya nyampe di di Bali. Bali. Ya, Dan itu mereknya Chevrolet. Chevrolet. Oke. Itu dikirim sama teman papa lah, teman dulu dari Amerika. Itu dikirim ke Bali melalui Singaraja karena di sana apa namanya, pelabuhan. Oke, Ya di sana turun pakai packing, Box. ya Oh, iya. pakai box, ya kayak kayu kayak gitulah istilahnya. Coba Jadi cari dia ambil itu. Ini yang papa punya. Yes. Jadi Ini Chevrolet tipenya tipe Flatmaster ya, Flatmaster baru Ini? dari dibawa pertama dari Amerika. siapa coba yang ngasih coba? Teman papa dari Amerika. Iya. Jadi itu yang apa namanya, Sama bule. ya bule itu. Jadi sampai seperti itu, kedekatan berteman. Wah, Ya, jadi Iya. itu yang menarik mobil ini. Dan bayangin tahun 50-an, 50. Tapi pembuatannya tahun 48, 48. 48, Nyampe di sini 50. 50. Wow, Jadi- di
di packing dari Amerika terus langsung nyampe di Singaraja. Ya, di Singaraja dibawa ke sini dengan kondisi akses yang sedemikian rupa pada tahun itu. Wah, tahun itu sih repot Oh ya, gimana Pak, mobil kayak aku mikir berapa bulan nanti nyampe sini. Iya. Dan kondisi baru. Itu yang nggak habis pikir juga saya, gimana sebuah pertemanan gitu. Jadi pertemanan bisa ada inisiatif bawain kendaraan dari luar dan lain sebagainya. Ya kita bisa bayangin pada saat itu gitu. Dan waktu itu bule itu bisa korelasi bisa deket sama papa tuh gimana? Ya karena kan sama kayak Walter Spies tuh. Ya kak seniman barat. Didengar sama papa ada seniman, diundang, dikasih tanah kayak Walter Spies kan seperti itu Mas Rido. Jadi kalau mungkin di sini perlu saya kasih tahu juga bahwa Walter Spies termasuk si Blanco ya. Rudolf Monet, kemudian Ari Samad. Yang terakhir Blanco Mas ya. Semua difasilitasi sama papa waktu ya. Jadi begitu papa dengar ada seniman, jadi seniman kayak Walter Spies. Yang dulu Walter Spies kan tinggal di Jogja, Mas. Ya, yang tanda kutip tinggal seperti tamu seperti itu gitu loh. Akhirnya didengar sama papa, ada seorang seniman dari Eropa. Akhirnya diundang ke Ubud. Kemudian dikasih tempat, Mas. Jadi kasih tempat di pinggir ini, sebelah tempat saya ya, Campuan ini dekat. Jadi kasih tanah untuk membuat rumah. Jadi belum bicara masalah pariwisata. Jadi hanya semata-mata ada seniman ingin berelaborasi dengan masyarakat Bali, ya Ubud. Kemudian ya satu-satunya keputusannya membuat rumah, dikasih tanah buat rumah, sudah selesai. Saya rasa sebenarnya pemikiran kedepannya sebenarnya termasuk ke bagian pariwisata juga sih, Jode. Ya, tetapi waktu itu tidak seperti itu, tanpa Anda berpikir bahwa Bali seperti sekarang ini gitu. Jadi idenya dulu begitu Bapak dengar ada seniman, dia undang, terus dipanggil seniman-seniman di Ubud, semua terus mereka elaborasi, maka nyampur lah antara tradisi sama barat itu, jadi modern. Karena kebetulan Walter Spies kan bukan seniman lukis saja, jadi musisi juga, musisi. Terus kemudian tari, Mas. Tari juga. Ya, tari kecak itu sebenarnya Walter Spies dulu. Yang pertama kan? Ya, jadi kan alam begitu dengar orang di sawah itu untuk ngusir burung itu, burung ya salah satunya amat. Jadi burung dengan mencandatan istilahnya boleh akhirnya dari sana ada ide membuat satu tarian kecak seperti jadi Ramayananya tetap ya dari sana itu. Terus lihat Vale Campuan yang begitu mulai berkembang buat lukisan campuran antara barat. Dulu kan Bali kan stylenya kan seperti itu, Mas. Jadi pasif dia. Ya, untuk persembahan lah dulu. Jadi buat arca dan lain sebagainya, patung-patung itu buat arca, lukisannya juga lukisan seperti itu. Datanglah Walter Spies dengan aliran barat. Mulai seniman Bali atas persetujuan papa dulu. Saya pernah tuh tinggal di dapat ya kayaknya. Itu salah satu villa pada tahun 30-an, Mas. Jadi rumah Bali yang dimodif ya, kolaborasi dengan barat gitu. Jadi seperti itu. Itu cikal bakal villa-villa yang ada di Ubud, Mas. Jadi Vale kok bisa dijadikan tempat yang nyaman, yang indah, yang diapresiasi oleh seorang seniman, Mas. Kan itu sebenarnya apresiasinya, kata kuncinya gitu. Jadi seniman kok bisa tinggal di pinggir jurang dan lain sebagainya. Dan
gitu. Jadi lokasi menurut pinggir jurang dan bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal, kemudian pemandangan jadi kayak bagus. ya base untuk apa namanya ya percampuran antara seniman Bali dan gitu. Jadi dapat itu. Jadi itu pertama kali itu water space. Ya, habis itu Rudolf Bonnet dengan gaya stylenya Rudolf Bonnet juga berkembang, percampuran juga dengan apa namanya seniman-seniman kita di Bali dan lain sebagainya. Awalnya ya di Bali kan seperti itu saja gitu. Jadi mulai seni bukan hanya semata-mata persembahan saja Mas di Bali. Dulu kan persembahan itu udah buat lukisan untuk di pura, patung juga khusus untuk simbol-simbol di Bali. Dengan water space mulai mendapat persetujuan dari Papa, berkembang sampai berkembang seni itu seperti sekarang. Ya. Kayaknya tidak salah juga Mas nih untuk senang tinggal di Ubud ini karena spiritnya water space kan di era sekarang ini Mas, di era sekarang ini kan spiritnya kan ada di ada kenikmatan yang kita dapat. Jadi saya tuh sejak bertemu dengan Caude ini akhirnya setiap kali ke Bali pasti bahannya langsung ke Ubud. Manitnya gitu. Kita sudah kayak saudara jadinya. Kan ini sebenarnya Mas berkembang konsep pariwisata kita di Bali gitu loh. Pertemanan meningkat menjadi satu persaudaraan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya suasana di sini juga memang enak buat tenang, buat beda sama mungkin dengan yang kebanyakan orang di Jakarta yang ke area pantai gitu ya. Kalau sini benar-benar buat tenang aja gitu. Nggak ada daya tarik yang spesifik lah kayak di Kuta ada pantai, di sini kan nggak ada Mas. Ya kembali itu dah salah satunya. Ya sejarah juga kita punya sejarah yang luar biasa. Kedekatan kita dengan Jawa dan lain sebagainya itu juga bagian bagian daripada daya tarik itu sendiri Mas. Ya. Jadi ini sekarang fisik ini mobil ini sekarang masih hidup Mas, mesinnya masih original. Masih original semua, masih original. Terus surat-surat semua komplit? Komplit Mas. Ya. Dan rasa syukur Mas. Jadi rasa syukur mobilnya masih bisa kita pertahankan, masih bisa dilihat. Jadi ini dari awal memang udah di sini Cok ya? Bukan pernah di kemana terus balik lagi ya? Memang dari sini aja udah? Masih. Kalau saya bilang kayak leluhur lah ini Mas. Leluhur karena dulu waktu di Ubud belum ada rumah sakit, belum ada sarana-sarana seperti itu. Ini mobil ini dipakai kadang-kadang ada yang mau melahirkan tidak bisa di sini, harus dibawa ke Denpasar. Ya karena Papa juga dekat sama masyarakat dan lain sebagainya, datang ke rumah minta bantuan. Ketok pintu? Iya, ketok pintu, suruh ngantar ke Denpasar. Ya, kadang-kadang di mobil ini ada beberapa juga yang lahir di sini di mobil Mas. Masuk akal juga lah. Masuk akal lah. Perjalanan kan berjalan cukup jauh. Dulu juga mungkin jalannya bukan seperti ini Mas. Jadi melahirkan ada story kayak begitu. Nah dari sana jangan ada namanya Chevrolet. Mungkin namanya lahir itu. Akhirnya dari sana akhirnya Papa tahun berapa tuh, tahun 55 akhirnya membangun klinik bersalin di Ubud Mas. Jadi kegiatan sosial lah. Jadi, masih ada sampai sekarang gitu? Masih. Jadi untuk ya karena diganggu kayak begitu, terus Papa nggak enak, nggak nyaman, terus aku ada ide seperti itu. Terus bangun sekolah, Mas, lihat anak-anak. Sekolahnya ke Denpasar, ke Gianyar, ke kota lah istilahnya waktu itu. Di sini juga. SD-nya di sini, SMP. Jadi buat ide seperti bangun pendidikan, kesehatan. Terakhir museum Puri Lukisan Ratnawarta, Mas. Itu yang
buat papa tahun 50. Kenapa ya waktu itu bikin museum lukisan? Ya itu udah apa dilihat ini? alaminya, jadi banyak lukisan-lukisan Bali yang ya keluar Mas, pindah diperjualbelikan lah istilahnya. Jadi papa akhirnya buat museum untuk menahan beberapa produk-produk lukisan-lukisan yang bagus lah istilahnya, biar bisa dinikmati oleh anak cucu. Museum yang di bawah itu kan? Ya. Ya. Museum itu pertama kali aku ketemu Code ya di situ. Kayak di sana ya Mas ya? Di sana Museum. pertemuan. Betul. Ya, akhirnya mulai berkembang. Tetap konsepnya di tradisi lah istilahnya, di lukisan-lukisan. Mulai berkembang, ada museum Neka, terus Arma, Blanco, untuk melengkapi daripada ya destinasi Ubud itu sendiri lah. Jadi Ini bahannya kokoh banget tuh. Dari pas. Masih semua nih Mas, masih utuh. Ini masih Utuh, tulen Mas, ya. Ya, Terus kalau kayak gini spare part ada nggak sih? ada. Masih Masih ada. Warna juga masih original. Ada. Ini udah di repaint ya. Tapi warna Repaint. aslinya hitam. Hitam ya, dari hitam. Ya, kaca semua Mas. List-listnya ini semua masih. Bisa sih original. Masih ini. Master. Ini semua. Ya. Tapi maksudnya dari Sephard sendiri sempat itu nggak jadi? Maksudnya ada motor sempat ada. Oh yang datang ya atau apalah apresiasi. Mungkin nanti Mas dengan perkembangan media mungkin Mas kayak begini ini mulai tertarik cerita masalah ini, mungkin nanti story itu sampai di sana mungkin mereka akan tertarik. Ya. Ini manual tadi. Manual. Berapa speed? 3 ke depan, 1 ke belakang. Ya. Zaman dulu emang 3 speed. Dan ini berapa cc sih? 2.000 sampai 3.000 lah. 3.000. Ya. 6 silinder 3.000. Lari nih Mas. Iya. Syukurnya saya masih bisa pelihara Mas. Iya, Jadi betul. kita perlakukan agak berbeda lah. Sama mobil-mobil yang lain. Kalau saya bilang ini leluhur saya nih Mas. Karena cikal bakal nih Mas, luar biasa ini. Saya Dan interior dalam semua masih original sih. Ya ini ada cover-covernya kita perbaiki. Ya. Jadi Tapi ini cover-cover semua original semua tuh. masih semua. Masih semua. Iya. Ini semua masih Mas. Semua. Coba kita dulu dari sana satu dulu. Saya dari sini. Lain lagi nih Mas. Masih jalan. Perjalanannya masih semuanya. masih. Gimana kita jalan? Ayo. Ya. Kan? Wah. Mesin semua masih original. Masih. Apa namanya? Mobilnya mogok gitu, nah namanya mobil tua. Karakternya harus di sana, ya di sana menunjukkan kesetiaan kita, kesabaran, ya. Jadi sabar. Saya kadang-kadang membayangkan gimana pertemanan ini bisa sampai seperti ini, ya.
Kalau sekarang kan beli mobil ya sudah seperti itulah. Jadi apa namanya? Jadi saya lagi mikir pertemanan itu seperti apa ya? Gimana ya? Dan apa? Berarti ada trust betul tuh cerita Ya itu lah. antara Gimana ya? Saya nanti apa namanya kirim satu mobil gimana buat kayak bahasa 30 kan? Aduh, tahun 30 kan? dan kondisi saat itu pasti Oh, sudah gimana ya? Mungkin kan dulu waktu Water Space di Ubud banyak masyarakat demo di demo bapak saya. Ya mungkin perspektif masyarakat waktu itu bule itu kayak apalah gitu, penjajah atau sempat ada apa. demo juga. Ada itu ceritanya bapak saya di demo itu sama masyarakat. Ngapain ngajak gini kan itu. Udah Raja Ubud ya jadi. Tapi maksud saya tuh kayak visi ke depan aja tuh pasti orang belum bisa mikirin seperti itu ya. Iya. Ngasih tempat buat seniman lah. Iya. Dan pada akhirnya dari mereka itu Ubud jadi lebih dikenal kan. Iya. Jadi berangkat kenalnya dari seni, Mas. Bukan hanya seorang, Ubud itu bagus gini-gini. Nah, dari seni begitu terjadi pertukaran. Orang seni kan beda lagi, memberikan apresiasi, membilang sesuatu yang bagus itu kan tidak selalu harus dengan bagus gitu. Mungkin dari lukisan, dari tarian dan lain sebagainya. Itu yang menjadi apa namanya? Magnetnya, Mas. Gitu. Dan tidak nyangka bakal seperti ini, Mas. Kan itu ya. Ubudnya berarti tahun berapa coba yang kira-kira mulai benar-benar Tahun 70, 60, 70 lah. 70. Iya. Mungkin sudah terjadi tetapi belum memaknai bahwa pariwisata itu harus servis kayak begitu kan baru lah ya, hospitality-nya dan lain sebagainya kan baru ya. Dan yang saya tahu dari Bapak waktu itu hanya satu permintaan bahwa Water Space, Blanco juga semua bonet, you tinggal pilih tuh tanah di sini, di daerah sini mana sukaanmu dan lain sebagainya. Hanya satu permintaan saya, tolong ajari masyarakat saya berkesenian gitu. Jadi kayak tukar change culture inilah ya. Jadi ajari masyarakat saya, yang melukis ajari melukis, yang menari ajari menari. Itu aja permintaan Bapak saya. Tinggal pilih. Jadi saat itu mereka mereka dilatih sama seniman-senimannya. Iya, Water Space lah. Dulu kan di Bali kan tidak ada istilahnya seniman. Jadi ada istilahnya unagi gitu. Jadi unagi belum ada seniman. Jadi pertemuan ini muncul ada istilah di kita ini ada seni lah, seniman dulu. Kalau orang seniman Bali zaman dulu tuh unagi, Mas. Buat ini unagi, buat ini. Ya. Dan itu saya kasih tanah di sini. Tolong ajari masyarakat, Pak. Ya, itu ya. Ya, kita cukup dulu di sini, Mas. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Tapi saya mau nanya dulu Ya, kita cerita lagi nih. Ya, bagian dari persahabatan betul-betul sih. Ya. Nggak main-main loh orang. Kalau itulah apa namanya? Kalau bisnis kan enggak seperti itu perlakuannya. Iya. Kalau saya lihat. Dan itu bukan di Bali lagi ya, masih di Jawa Timur. Di itu. Anunya sebagian propertinya dikasih di Banyuwangi. Ya. Jadi terus akhirnya baru dikirim melalui kapal ke Singaraja. Ya, dari Amerikanya langsung ke Singaraja langsung. Tahun 50 tuh. Tahun 50. Tidak ada apa-apa, belum ada apa-apa. Jalan mungkin masih. Kayaknya Chevrolet tipe ini cuma ada di Indonesia apa enggak ya? Ada. Kalau di Jawa ada. Ada.
Tapi ini semua bumpernya. Terus semua orisinalnya. Tuh lihat, agak lucu sedikit. Iya. Betul-betul. Wow. Ini satu berapa coba? Bensinnya? Bensinnya berapa ya? Paling ya 110, 108 ya. Iya. Unik betul ya. Anu apa namanya? Keluar air mas. Artinya kan masih sehat. Iya. Ya kan mobil sehat. Ya. Mas, terbang lah. Berat tuh. Oh, ya. Iya. Ini kalau misalnya zaman dulu begini berat. Iya. Ini Tebal. pelan. Nah, ini dulu lihat. Rapi. Iya, masih. Nggak ada salah apa-apa. Ganti oli semua udah ini sepatu. Cakep semua. Betul di dirawat. Sepi kalau mobil zaman dulu. Iya sepi ya. Nggak ada elektriknya semua di sini. Nggak ada AC. Nggak ada. Sepi betul. Keren. Tapi udah ada radiator ya. Sudah. VW kan nggak ada radiator. Nah, lain tipenya beda. Ini masih ori nih radiator. Tadi kasih oli juga ya. Masih tebal. Iyalah, masih bersyukur lah mas. Masih kita bisa lihat. Kalau dibilang itu luhur, Ya. Cikal Nah, bakal. nilainya udah beda. Ya, nah. Oke. Ya, sampai sini dulu. Udah ya bincang-bincang ya. bincang-bincang sampai sini dulu. Nanti Senimannya. thank you banget jadi udah. Biasanya main sini. mas biasanya main gini ya. Main kita. Tapi masih di apa namanya di space-nya pekerjaan seni ya. Betul. Jadi itu yang Iya. ya Tapi nanti saya kepingin mungkin kalau nggak bulan depan saya pengen kesini lagi buat bawa gitar itu. gitarnya ya. Kita akan coba ngobrolin itu di rubrik dongeng gitar.